Pantun juga badan turut kami hidup panjir mayang aku kan tur sidang lawangan Dewi panjir mayang anak ran di madari pun mancap bande itu hidup di dalam kendang mau kabali kalian yang panjir mayang ayam tak katurun ke dunia tak ketika kalam bombang ditindik tuan guru wala dipindon. Dataran tinggi Besema adalah sebuah dataran tinggi di bagian barat Sumatera Selatan yang membentang di kaki Gunung Dempo dan Bukit Barisan, meliputi pagar alam dan sekitarnya. Dataran tinggi ini telah didiami oleh suku Besema selama berabad-abad atau mungkin ribuan tahun lamanya. Suku Besema merupakan suku agraris yang sangat mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain telah mengembangkan budaya dan teknologi bercocok tanam, budaya agraris yang kental juga terlihat dari kemampuan memproduksi sendiri peralatan-peralatan tradisional pendukung kehidupan pertanian yang merupakan bagian dari budaya dan keseharian yang melekat dalam kehidupan masyarakat suku Besema. Dari sisi bahasa, suku Besema digolongkan sebagai penutur Melayu Tengah dan merupakan bagian dari ras Austronesia. Dari sisi histogeografis, selama ini suku Besema digolongkan sebagai Deutero Malay atau pendatang gelombang migrasi kedua dari dataran utama Asia ke Kepulauan Nusantara pada 1500 sebelum Masehi. Namun, ciri arsitektur pada rumah-rumah adat lebih identik dengan arsitektur tipikal Proto-Malay atau pendatang gelombang migrasi pertama dari daratan Asia pada 2500 hingga 1500 sebelum Masehi, seperti Batak, Toraja, Nias, dan lainnya, dengan kemiripan pada bentuk rumah, atap, ukiran yang rumit, dan struktur interiornya. Sebuah hal yang masih harus digali lebih dalam untuk menentukan apakah Besema termasuk Deutero Malay atau Proto Malay, yang bisa didukung dengan penelitian berteknologi mutakhir seperti pelacakan DNA. Terlepas dari hal tersebut, rumah adat suku Besema yang disebut dengan Huma Bahi merupakan sebuah warisan budaya yang sangat terancam eksistensinya. Huma Bahi yang ada sekarang kebanyakan merupakan peninggalan 1 hingga 2 abad yang lalu. Pembuatan Huma Bahi diperkirakan berakhir pada awal 1900-an. Tidak ada lagi pembuat Huma Bahi dan seniman pengukirnya yang masih hidup hingga saat ini. Dan yang paling disayangkan, skill dan ilmu pembuatan Huma Bahi tidak diwariskan kepada generasi saat ini. Meskipun bisa direplika, namun metode dan filosofi pembuatan Huma Bahi yang asli tetap tidak akan bisa menjadi aspek yang dicapai dalam pembuatan replika Huma Bahi saat ini. Sehingga bisa dikatakan, tradisi pembuatan Huma Bahi adalah teknik dan seni yang telah punah. Huma Bahi yang tersisa hanyalah artefak peninggalan peradaban yang menyatakan bahwa suku Besema pernah mempunyai kemampuan arsitektur dengan cita rasa seni dan pencapaian estetika yang tinggi. Kebanyakan Huma Bahi saat ini sudah tidak pada formasi aslinya, akibat perpindahan warga desa pada masa lalu. Namun di beberapa desa tua, kita masih bisa menjumpai Huma Bahi yang berkelompok dalam susunan aslinya, seperti pada desa Plangkenidai di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Dusun Plangkenidai ini memang merupakan salah satu dusun atau desa yang tertua di daerah Besma nih, Pagar Alam ini ya. Jadi kiri-kiri dusun ini dulu sebelum artinya di Plangkenidai ini, masyarakat Plangkenidai ini menghuni di daerah Tanjung Tapus.
Jadi dari dusun yang bernama Tanjung Tapos itu baru pindah ke dusun Plangnida ini. Mungkin diperkirakan itu sekitar tahun 1850. Dan saat itu pun bersama dengan itu kan masyarakat ini ketikala memindahkan rumah-rumah dari Tanjung Tapos tadi kan ke Plangnida saat ini. Nah, dia rumah itu saat ini masih ditunggu dihuni oleh pemilik rumah bahi itu. Rumah bahi yang tersisa pun banyak dalam kondisi tidak terawat, rusak, telah dimodifikasi, dan ada pula yang dijual oleh pemilik kepada kolektor, baik dalam dan luar negeri, karena alasan pragmatis tekanan ekonomi. Karena dimakan usia, dengan kayu-kayu itu kan lah sulit dari kayu. Kalau kita untuk perbaikan udin itu masalah lagi yang sering masyarakat ini oleh karena tidak ketergantungan itu dijual rumah. Itu yang masalah yang paling riskan itu di situ karena untuk penyambung hidup. Karena rata-rata di sini kan kita kan kopi setahun sekali, kadang ada yang nawar tinggi rumah dijual, apa berpikir 2 kali. Nah itu yang paling kita nak cegah itu kita macam berbuat. Pertama mungkin diberi pengertian kepada pemilik supaya rumah itu disayangi, dirawat, ya, sehingga tetap bertahan kan. Mungkin yang memberi pengetahuan tentang itu tentu pihak-pihak pemerintah yang lebih paham, atau mungkin di dinas pariwisata kan. Apa? Karena itu tekan kebudayaan. Ya. Kemudian yang kedua mungkin ada semacam bantuan-bantuan lah di pemerintah, sebab mungkin pemilik mungkin ada dana, atau kemungkinan pemilik tidak punya dana kan untuk memperbaiki kalau terjadi kerusakan-kerusakan. Nah kalau memang rumah kita rumah bagi ada campur tangan pemerintah, mudah-mudahan rumah bagi di dusun kita ini tetap berdiri. Bukan lagi dibongkar, direhab, dijemutkan rumah itu lah banyak yang direhab, dia diganti ini karena dia mengerti kan. Nah disitulah sebenarnya harapan dari kami campur tangan pemerintah. Dan ini merupakan hasil budaya nenek kita, nenek moyang kita dahulu. Ya. Dan hingga saat ini belum ada upaya berkelanjutan dan berarti bagi perlindungan dan pelestarian rumah bahi. Para pemilik rumah bahi masih harus merawat rumah bahi mereka dengan biaya sendiri. Di sisi lain, kurangnya apresiasi terhadap warisan budaya sendiri membuat keberadaan rumah bahi yang terancam eksistensinya menjadi sesuatu yang dianggap kurang penting dan diabaikan. Sudah saatnya generasi sekarang dari berbagai pihak melakukan usaha nyata dan berarti untuk melindungi dan merawat keaslian warisan budaya yang tersisa ini. Selain itu, sudah saatnya kita menanamkan apresiasi terhadap rumah bahi untuk generasi penerus melalui pendidikan, sehingga generasi muda ke depannya akan lebih menghargai dan menyadari betapa berharganya apa yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. Usaha-usaha yang bisa dilakukan antara lain dukungan berkelanjutan kepada pemilik rumah bahi, terutama yang kurang mampu, untuk membuat mereka lebih menghargai warisan yang mereka miliki dan menghindarkan mereka dari pilihan pragmatis seperti menjual rumah bahi atau bagian-bagiannya kepada kolektor, serta mempercayakan perawatan, perlindungan, dan restorasi rumah bahi kepada pihak yang kredibel dan ahli di bidang restorasi dan perawatan warisan budaya. Jika tidak ada usaha yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin 50 tahun lagi kita hanya menjumpai puing sisa-sisa rumah bahi, dan satu-satunya cara melihat rumah bahi yang asli hanyalah di museum dan koleksi para kolektor.